setiap lulusan UG itu punya sertifikat kompetensi. Jadi yang keluar dari UG tidak hanya punya ijazah. Ijazah ini, sekarang begini pertanyaannya, apa yang membedakan antara lulusan UG dengan lulusan perguruan tinggi lain? Apa Pak? Saya belum tahu. Yang membedakan adalah setiap lulusan UG punya sertifikat kompetensi yang diakui secara nasional bahkan internasional. Berarti UG itu sudah nilai luar biasa, sekali. luar biasa. Rolling, action. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Waalaikumsalam Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kembali lagi dengan saya Sela Suratinoyo dalam podcast Universitas Gorontalo, dan sore hari ini kita kedatangan tamu. Kebetulan tamu pada sore hari ini Bapak Ketua Yayasan Dulo Limolo Pohala Gorontalo, yayasan yang menaungi Universitas Gorontalo, kurang lebih seperti itu ya Pak. Betul. Jadi betul. saya perkenalkan dulu, jadi Bapak yang sedang di hadapan saya ini Bapak Muhammad Jamal Moduto SEMH selaku Ketua Yayasan Dulo Limolo Pohala Gorontalo. Jadi selamat sore Pak, Bapak sehat? Selamat sore, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Kerjaannya di yayasan bagaimana Pak? Lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah Ya. lancar. Aktivitas lainnya juga lancar? Ya, saya juga ada aktivitas di luar dan alhamdulillah ini berkat Allah Subhanahu wa taala, insya Allah tetap sehat. Insya Allah, amin ya Pak. Ya, Terima amin, kasih sudah amin. meluangkan waktunya Pak pada sore hari ini. Sama-sama. Senang sekali bisa bertatap muka langsung dengan Bapak Ketua Yayasan ya. Saya tahu Bapak orangnya sibuk dan saya juga statusnya mahasiswa kan, mahasiswa Ya. di Universitas Gorontalo. Ini sudah mau studi akhir, jadi senang sekali bisa bertatapan langsung dengan Bapak Ketua Saya pun Yayasan. senang karena diwawancarai oleh mahasiswa. Alhamdulillah. Ya. Ya, jadi sobat-sobat UG di luar sana yang mungkin lagi menyaksikan kita mungkin bertanya-tanya sebenarnya apa sih inti dari pembicaraan saya, Sela, dan Bapak Ketua Yayasan, Bapak Jamal Moduto. Jadi di podcast kali ini mungkin kita lebih membahas ini kan saya dengar Pak dari teman-teman, mungkin sudah beredar juga dari teman-teman dosen, dan bahkan karena saya kuliah di sini juga saya tahu kan sebentar lagi tanggal 10 Juli kalau Iya, tidak salah betul. itu milad ya Pak. Betul, Milad betul. dari Universitas Gorontalo. Betul. Yang ke-19 tahun. Yang ke-19 Wah, tahun. ternyata sudah lama sekali ya, sudah Ya, 2001 berdiri. ya 2001 berarti sudah 19 tahun berjaya dan betul, betul. hidup di tengah-tengah Kabupaten Gorontalo. Betul. Jadi di pembahasan ini mungkin lebih ke harapan dan juga tantangan-tantangan seperti apa yang akan dihadapi setelah milad 10 Juli 2020 mendatang. Jadi yang pertama mungkin saya ingin bertanya dulu, apakah selama 19 tahun Universitas Gorontalo ini berjaya dan berdiri kokoh sejak tahun 2001, Amin. kira-kira apa saja harapan ataupun kita jangan dulu berbicara harapan. Apa saja yang sudah diraih selama 19 tahun ini? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira 19 tahun itu bukan waktu yang pendek. Iya, panjang sekali. Jadi kalau kita ilustrasikan sebagai kalau seorang manusia ya, Iya. usia 19 tahun itu kan berarti sudah usia dewasa. Iya, dewasa. Dan memang alhamdulillah sejauh ini UG telah memperlihatkan bahwa kita adalah perguruan tinggi yang memang dewasa gitu. Dewasa ya. Ya, kita mampu, kita kuat ya. UG ini sangat mampu bertahan dari berbagai situasi dan Ya. kondisi. Bayangkan dari 2001 sejak berdiri, Iya. alhamdulillah sampai dengan 2020 ini tetap eksis dan Alhamdulillah. berkontribusi nyata terhadap pembangunan sumber daya manusia di Gorontalo. benar Dan tidak hanya di Gorontalo. Ya. Kenapa? Karena UG telah banyak melahirkan alumni dari luar Provinsi Gorontalo. Kita sebut Sulawesi Utara ya, Iya. tetangga kita, Sulawesi Tengah, kemudian dari Kalimantan juga ada beberapa alumni kita. Di Kalimantan juga ada? Kalimantan ada. Wah, berarti Bahkan sampai dengan Papua ya. Wah, hebat sekali Ya, berarti Pak ya. alhamdulillah. Malah juga untuk di Sulawesi sendiri sampai dengan mahasiswa Sulawesi Tenggara. Jadi kita memang UG ini Memang mencetak kader-kader Iya. yang sangat luar biasa untuk Betul, berkecimpung di betul. tidak hanya dalam skup yang kecil tapi juga skup yang luas. iya benar. Jadi memang perjalanan 19 tahun ini tentu bukan perjalanan yang pendek dan Iya. karena itu setiap tahun kita dari yayasan bersama-sama dengan Pak Rektor ya dari universitasnya kita mencoba mengevaluasi gitu sejauh mana capaian-capaian yang kita Iya. hasilkan. Memang beberapa tahun terakhir ini
dinamika perguruan tinggi tidak hanya UG, tapi secara keseluruhan di Indonesia itu banyak dipengaruhi oleh hal-hal di luar kampus sendiri gitu. Apalagi sekarang ya, situasi saat ini kita tahu bersama bagaimana pandemi COVID ini begitu mempengaruhi seluruh bidang kehidupan masyarakat. Nah, ini juga tentu kalau ditanya apakah berpengaruh ke kampus, tentu berpengaruh gitu. Ke kami di yayasan juga pasti berpengaruh gitu. Jadi seiring sejalan bahwa kondisi saat ini masyarakat perekonomiannya sedikit melambat, nah tentu juga berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat untuk membayar. Kalau di sini kan kita mahasiswanya membayar SPP, membayar BPP dan berbagai aktivitas akademik yang memang ada biayanya. Nah, ini tentu semua kita coba untuk memahami kondisi masyarakat, tetapi di lain itu juga, di sisi lain juga yayasan melakukan upaya-upaya untuk bagaimana kita bisa tetap survive dalam kondisi seperti ini. Nah, kondisi-kondisi ini juga tidak hanya terjadi sekarang ya. Dulu juga kita pernah mengalami berbagai kondisi yang tentu kadang-kadang kita merasa ini bebannya terlalu besar. Ya, tapi kita ini sebuah perguruan tinggi. Gitu. Bagaimana kita bisa menjadi teladan di daerah ini kalau kemudian kita ditempa atau dihadang oleh suatu keadaan terus kita kalah gitu kan. Nah, ini tidak mungkin. Kenapa? Karena kita ini perguruan tinggi yang kuat, kita punya alumni yang luar biasa banyak ya. Sekarang kalau tidak salah alumni kita yang tersebar ada sekitar 8.000 sampai 9.000 alumni. Dan itu sudah di seantero Indonesia, tidak hanya ada di Gorontalo gitu. Berkualitas semua itu Pak. Ya, alhamdulillah kita bisa menarik beberapa contoh ya. Alumni kita yang sangat luar biasa gitu. Termasuk yang hari ini yang di internal kita juga ada Pak Rustam Akili ya. Kemudian yang para pimpinan daerah, contoh Bupati Pohuwato, Mbak Sarif Buinga. Nah, beliau ini spesial. Kenapa? Karena tidak hanya alumni, tapi juga beliau adalah Ketua Ikatan Alumni Universitas Gorontalo. Gitu. Kenapa? Dan beliau itu aktif berkontribusi untuk kampus ini. Luar biasa sekali. Begitu juga kita punya satu lagi alumni yang Bupati di Sulawesi Utara, Pak Sehan Lanjar, Bupati di Bolango Mondo Timur gitu. Nah, beliau juga luar biasa kontribusinya dan mereka semua itu ada di grup WA IKA alumni gitu. Jadi kalau memang benar-benar terjaga kita sekali, mencoba untuk menjaga hubungan. Jadi antara Universitas Gorontalo, yayasan, kemudian alumni ini kita adalah sumber daya Universitas Gorontalo gitu. Bagaimana kita bisa bahu membahu, kita bisa saling berbagi, sehingga apa jalinan silaturahmi itu berjalan, sehingga kalau kemana-mana alumni ya bisa ketemu dengan mereka. Kalau pas ada alumni yang ke Pohuwato atau alumni yang ke Boltim bisa sowan ke Pak Sehan, bisa sowan ke Pak ke Pak dan kalau tidak terjaga Sarif. juga, kalau tidak terjaga juga tali silaturahmi, mungkin untuk membangun Universitas Gorontalo ini susah juga ya Pak. Tetap harus seperti yang Bapak katakan tadi, bahu membahu seperti itu. Bapak Jamal Moduto, jadi tadi sempat menyinggung kan di awal, ibarat kata 19 tahun ini katakanlah orang atau anak yang sudah dewasa ya kan Pak. Dan ibarat kata yayasan ini seperti orang tua dari si anak ini yang sudah 19 tahun. Nah, di usianya anak yang 19 tahun ini, apa harapan yayasan ini selaku orang tua dari anak ini? Seperti itu. Jadi kira-kira harapan dari Bapak untuk 19 tahun ini seperti apa? Saya kira begini, di mana-mana orang tua itu selalu berharap bahwa anaknya menjadi lebih baik. Iya, benar. Ya, berarti ada peningkatan. Kalau hari ini masih baik, besok bisa menjadi lebih baik. Setelah dicapai lebih baik, jadi semakin baik gitu kan. Nah, tentu ada peningkatan, ada level yang meningkat. Nah, harapan kami yang pertama bahwa kami sangat menaruh harapan besar ke UG agar peningkatan kualitas layanan kepada mahasiswa ya sebagai pengguna jasa ini semakin baik. Artinya kemudahan-kemudahan yang bisa diberikan oleh universitas kepada mahasiswa sehingga mahasiswa ini merasa terjembatani. Ketika ada masalah ada solusi gitu. Tidak buntu. Tidak buntu. Jadi tidak hanya stuck di satu tempat kemudian mahasiswa ini jadi frustasi. Nah, ini yang kita jaga. Sehingga memang
kita berharap bahwa pelayanan yang semakin baik itu berarti juga bisa menjangkau keseluruhan aspek yang ada di mahasiswa gitu. Iya. Termasuk aspek kemampuannya, jadi kemampuan secara keilmuan, kemampuan juga secara ekonomi. Gitu. Jadi bisa mempermudah ya, tidak mempersulit seperti itu. Jadi memang itu yang kita harapkan. Yang kedua adalah harapan kami bahwa UG ini juga harus mampu melihat peluang yang tercipta. Iya. Kondisi hari ini adalah kondisi yang sangat luar biasa. Pandemi COVID-19 ini telah menjadikan kita berjarak gitu. Ada social distancing yang harus kita jaga kan. Iya. Nah, tapi itu bukan penghalang ya. Betul, ini justru peluang Iya, gitu. Peluang dalam arti apa? Kemendikbud sendiri telah memberikan peluang kepada perguruan tinggi untuk melaksanakan kuliah online. Gitu. Daring ya, Pak? Ya, daring, kuliah jarak jauh ya. Iya. Atau kuliah melalui online. Nah, ini sebenarnya satu nilai jual yang bisa kita tawarkan kepada masyarakat bahwa Anda kuliah tidak perlu harus ke kampus. Iya. Gitu. Sehingga apa? Anda bisa menghemat biaya. Anda tidak perlu transport, Anda tidak tinggal isi kuota ya Pak. Iya, memang ada konsekuensi lain ya sebagai nilai tukarnya. Tentu kuota dengan transport ini hampir sama. Tapi kalau hitungan saya adalah lebih besar transport ketimbang kuota. Karena kalau kuota kan sebulan kita bisa kontrak nih 100.000 sebulan. Kalau transport kan 10.000 per hari, 30 hari 10.000 kalau kali sudah 300.000 kan lebih mahal transport ketimbang. Benar. Ini adalah peluang yang bisa dilakukan tidak hanya kepada mahasiswa baru tetapi juga kepada mahasiswa yang sudah bekerja. Nah, ini alhamdulillah sudah dilaksanakan gitu. Jadi di UG sendiri teman-teman pejabatnya Pak Rektor dan Pak Dekan seterusnya ini sudah punya aturan mengenai itu. Sehingga mereka sudah melaksanakan dan ini kemudahan yang mereka bisa berikan kepada ada hikmah lain lagi di situasi pandemi ini yang harus dimanfaatkan oleh Pak Rektor dan teman-teman di universitas. Apa? Dengan pandemi ini, orang tua yang berkeinginan menyekolahkan anaknya ini, yang keluar rata-rata pending gitu. Berarti apa? Berarti kesempatan bagi perguruan tinggi lokal, termasuk UG, mengambil kesempatan ini. Kalau tahun kemarin pasti yang keluar banyak. Gitu. Bayangkan setiap tahun hampir 16.000 lulusan SMA se-Provinsi Gorontalo ya. Kita baru bicara Gorontalo. 16.000 gitu. Katakanlah ada sekitar 5.000 yang sudah diserap oleh perguruan tinggi negeri. Berarti masih ada kisaran sekitar 9.000-an. Dari 9.000 ini katakanlah 50%-nya yang ingin kuliah, berarti ada 4.000. Nah, bayangkan peluang yang bisa dimanfaatkan oleh kampus UG ini untuk bisa meraih banyak mahasiswa baru untuk masuk ke kampus ini. Tentu dengan syarat. Syaratnya adalah bagaimana kampus bisa menjangkau, memberikan informasi yang terbaik kepada masyarakat bahwa UG adalah perguruan tinggi yang terbaik di Gorontalo. Harus itu Pak, harus dong diberitahu kepada masyarakat. Apalagi kan Sela kan mahasiswa kan, nah itu. Harus dong, karena meskipun gimana ya, Universitas Gorontalo ini ya cukup dikenal dan mungkin saya katakan sudah sangat dikenal untuk saat ini karena lulusan-lulusan yang dicetak dari Universitas Gorontalo ini kan sudah banyak yang dikenal di kalangan publik. Jadi, ada satu lagi tambahan saya. Nah, untuk berikut nanti setiap lulusan UG itu punya sertifikat kompetensi. Jadi yang keluar dari UG tidak hanya punya ijazah. Ijazah ini, sekarang begini pertanyaannya, apa yang membedakan antara lulusan UG dengan lulusan perguruan tinggi lain? Apa Pak? Saya belum tahu. Yang membedakan adalah setiap lulusan UG punya sertifikat kompetensi yang diakui secara nasional bahkan internasional. Berarti UG itu sudah nilai luar biasa, Ya, luar biasa. Jadi yang nonton nih, sobat-sobat UG yang nonton wajib tahu dong Pak ya. Ya. Jadi tidak hanya bermodalkan ijazah, tetapi juga yang tadi Bapak bilang itu sertifikat ya Pak. Iya. Jadi saya ilustrasikan begini. Kalau saya orang yang membuka lowongan kerja pada masyarakat nih. Nah, syaratnya S1 ya. Tentu orang datang dengan ijazah. Nih, ijazah. Sekarang pertanyaannya, apa yang bisa membuktikan bahwa ijazah yang dia pegang itu berkompeten? Iya. Dia punya kompetensi sesuai dengan ijazah itu. Ya, benar. Kalau dia punya sertifikat kompetensi seperti yang dimiliki oleh lulusan UG nantinya. Karena ini kita akan terapkan berikut. Tapi kita buka peluang kepada alumni. Alumni yang mau ikut uji kompetensi bisa. Alumni kapanpun sepanjang dia alumni UG, kita akan buka peluang untuk uji kompetensi. Jadi alumni yang sudah keluar, kemudian juga yang akan
lulus nanti, ini kita wajibkan mereka untuk ikut sertifikat. Pembedanya apa? Bahwa sertifikat itu mengakui dia memiliki kompetensi sesuai dengan keilmuan yang Luar miliki. biasa Jadi, sekali. Jadi, itu pembedanya. Itu luar biasanya. tidak hanya orang Tidak ada satu Gorontalo nggak ada loh. Oh, tidak ada perguruan tinggi yang punya lembaga sertifikasi profesi seperti UG. berarti hanya Universitas Ya, Gorontalo. bahkan Sulawesi Utara nggak ada. Sulawesi Tengah nggak punya. Kita di Sulawesi hanya bersaing dengan perguruan tinggi yang ada di Makassar. Berarti sudah Ya. pas dong Luar, moto Universitas Gorontalo. Ya. Bersama UG Masa depan kian pasti. Ya. Jadi hebat sekali benar-benar yayasan benar-benar memfasilitasi Universitas Gorontalo ini karena katakanlah yayasan Dulu Wali Molopohala Gorontalo ini adalah induk dari Universitas Gorontalo. Jadi memfasilitasi secara keseluruhan, Betul. mempermudah mahasiswa untuk berkuliah ataupun yang sudah berkuliah di Universitas Gorontalo. Ada lagi yang lain di Universitas Gorontalo. Apa lagi tuh, Pak? Kita punya banyak sekali skim beasiswa. Benar. Ya, Termasuk ini- saya sebenarnya. Oh, berarti yang terima fasilitas juga ya? Iya. Beasiswa apa? Prestasi. Saya balik sekarang bertanya ya. Beasiswa prestasi. Nah, Aduh, kok jadi bayangkan. host yang ditanya? Jadi bayangkan ya masyarakat ya, jadi para calon mahasiswa Iya. terutama ya. Jadi di kampus ini banyak sekali skim beasiswa. Jadi skim pertama skim yang kita dapatkan dari pemerintah pusat. Ya, itu ada dari bidik misi, kemudian ada dari kartu Indonesia Pintar ya, Iya, benar. untuk mahasiswa itu ada. Nah kemudian dari daerah juga kita ada. Khusus mahasiswa yang dari Bone Bolango itu difasilitasi penuh oleh bupati. Luar biasa. Mereka itu yang ingin kuliah. Nah, kau Universitas Gorontalo ini banyak sekali. Banyak Kita sekali. kalau nggak salah sudah terima mungkin hampir 200-an mahasiswa lah yang dapat beasiswa dari pemerintah Bone Bolango. Luar biasa sekali, Nah, Pak. di internal sendiri, di yayasan sendiri kami siapkan juga beasiswa. Jadi ada beasiswa yang Iya, seperti prestasi, Sela ya, iya. berprestasi. Jadi itu berprestasi berarti kita ambil dari setiap program studi mahasiswa yang betul-betul menunjukkan bahwa dia mampu, dia berkualitas, tentu dia harus dihargai. Nah, itulah yang kita beri beasiswa. Di luar dari itu juga ada beasiswa bersaudara. Satu-satunya di Indonesia mungkin. Saya bisa klaim ya, Di Indonesia. Pak. Wah, Ya. bukannya di Yayasan Gorontalo. sebagai badan penyelenggara perguruan tinggi yang memberikan kesempatan kepada masyarakat Gorontalo dan seluruh masyarakat Indonesia yang ingin kuliah di kampus ini, kalau punya bersaudara dua, Iya. sepanjang bahwa keduanya ini masih menjadi tanggungan orang tua dan belum bekerja, maka hanya bayar satu. Wah. Hanya satu yang membayar. Jadi benar-benar meringankan Ya. beban dari orang tua Dan si anak ini. Saya yakin di perguruan tinggi lain tidak ada yang seperti itu. Kenapa? Karena kami yayasan menjalankan misi sosial. Iya. Dan salah satu misi dari yayasan Dulu Wali Molopohala Gorontalo adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk bisa merasakan pendidikan tinggi. Ya. Harus itu, Pak. Ya, Karena sumber daya manusia saat ini sangat dibutuhkan. Betul, betul. Jadi ada yang ingin kuliah tapi kurang mampu mungkin Betul, sehingga betul, mematahkan semangatnya untuk kuliah, tapi Universitas Gorontalo dan Yayasan Dulu Wali Molopohala Kita sendiri membuka diri untuk, peluang, ya, memberikan untuk peluang masyarakat. kepada mereka yang ingin Betul, menempuh pendidikan di Universitas Catatan Gorontalo. lain lagi bahwa Apalagi berdasarkan itu, Pak? survei Ternyata kami banyak sekali ya. banyak sekali keunggulannya. Jadi biaya studi di Universitas Gorontalo itu yang termurah dibandingkan dengan perguruan tinggi yang lain. Saya bisa compare dengan perguruan tinggi manapun. Iya, Kalau benar. mereka mau terbuka silakan. Kita Benar, bicara Pak. mengenai biaya per semester. Berapa biaya per semester? Kita bisa. Iya, Pak, saya juga Nanti merasakan hal kalau yang sama. Anda, kalau masyarakat juga atau kalau calon-calon mahasiswa yang nonton saat ini ingin jadi dan ingin tahu, silahkan datang ke Universitas Gorontalo. Anda akan tahu. Ya. Daripada penasaran ya. Betul. Lebih baik buktikan Betul. sendiri. Mahasiswa baru ini yang paling tahu nih, kenapa? Karena dia sudah kemana-mana. Dia ke perguruan tinggi A, B, C, D. Silakan Anda, kesempatan Anda kami buka, silakan ke kampus UG, Universitas Gorontalo. cek sendiri berapa biaya per semester Iya. yang harus dibayarkan. Saya Kami murah, tapi secara ilmu kami tidak murah. Ya, benar sekali, asik sekali ya, Pak. Iya. Kata Kita- bijak yang benar-benar luar biasa. Jadi kampus swasta tapi mencetak alumni yang sangat berkualitas semua. Iya, Seperti itu. pasti. Oke, jadi ternyata banyak sekali ya hal yang jujur saya sendiri baru tahu yang tadi Bapak katakan ada sertifikasi. Oh, sudah semester 8 baru tahu. Saya baru tahu kalau misalkan ada sertifikasi, Pak. Saya gitu. Iya, saya pikir kan ya lulus dari Universitas Gorontalo ya hanya ijazah saja, Iya, tetapi
ijazah ini kan juga sangat penting Betul, untuk kita gunakan di dunia kerja nanti setelah kita lulus dari Universitas Gorontalo. Nah, tapi sertifikat tadi juga tidak kalah penting karena benar-benar membuktikan seperti itu. Jadi Sela kalau sudah selesai, Iya. sudah insya Allah nanti selesai ujian, sudah dinyatakan sebagai sarjana, Amin. bisa ikut uji kompetensi. Insya Allah. Semoga Pak, insya Allah umur Ya. panjang. Dan ternyata UG ini hebat sekali, banyak sekali hal-hal yang difasilitasi oleh yayasan untuk Universitas Gorontalo untuk mempermudah mahasiswa dan mahasiswi yang berkuliah ataupun ingin berkuliah di Universitas Gorontalo. Banyak sekali prestasi alumni-alumni yang sudah berhasil yang keluar dari Universitas Gorontalo. Dan mungkin di akhir closing ini Pak, ini kan sudah mau milad, mungkin ucapan selamat ulang tahun dulu dong Pak untuk Universitas Gorontalo. Baik, saya atas nama yayasan Guru Wali Mulo Pahala Gorontalo dan atas nama pribadi menyampaikan Dirgahayu Universitas Gorontalo yang ke-19. Semoga makin jaya, makin baik ke depan dan makin berkualitas. Amin. Moto UG dong Pak. Bersama UG masa depan kian pasti. Jadi semoga moto UG akan tetap terus berjaya sepanjang masa. 19 tahun usia Universitas Gorontalo akan terus eksis ke depannya dan tantangan demi tantangan bisa dilewati untuk kedepannya Pak. Dan semoga Yayasan Dulu Wali Mulo Pahala Gorontalo akan terus memberikan fasilitas yang sangat mempermudah semua kalangan mahasiswa pasti di yang Universitas terbaik. Gorontalo. Dan saya sendiri sudah merasakan fasilitas yang diberikan dan saya sangat senang sekali. Jadi mungkin Bapak bisa mengajak atau memberikan challenge kepada alumni-alumni yang sudah lulus, mungkin bisa memberikan nanti ucapan selamat ulang tahun untuk Universitas Gorontalo. Saya challenge kepada pertama Pak Sarif Muinga, Bupati Kabupaten Pohuwato, untuk bisa memberikan selamat ulang tahun bagi UG yang ke-19. Challenge saya yang kedua kepada Pak Bupati Bolaang Mongondo Timur, Pak Sehan Lanjar, tolong Anda berikan semangat buat UG sehingga insya Allah akan banyak mahasiswa dari Bolaang Mongondo Timur yang kuliah di kampus UG. Benar Pak. Jadi semoga yang sudah mendapatkan challenge atau tantangan dari Pak Ketua Yayasan semoga bisa dilaksanakan ya untuk menarik publik bahwa ini loh Universitas Gorontalo, kampus yang sering dikenal dengan kampus perjuangan ya Pak, kampus perjuangan. Dan semoga perbincangan kita pada sore hari ini bisa disaksikan dengan senang hati oleh sobat-sobat UG di luar sana. Akhir kata, saya Sela Suratinoyo mengucapkan banyak terima kasih untuk waktunya Pak, dan semoga kita bisa bertemu dan berbincang lagi seperti ini di lain waktu. Terima kasih Bapak Ketua Yayasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share channel YouTube dari podcast Universitas Gorontalo di bawah ini. Dan juga jangan lupa kunjungi dan ikuti fanpage halaman Facebook Podcast Universitas Gorontalo di bawah ini juga. Terima kasih.